Salam jumpa rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi rekan trader bersama saya Maurits bersama Market di edisi spesial kita Dunia Kripto. Tempat di mana kita akan berbicara, mencoba untuk menganalisa pergerakan yang terjadi pada Bitcoin. Bagaimanakah Bitcoin ini bergerak? Apa saja yang telah terjadi dan bagaimana prediksi yang akan terjadi pada Bitcoin ke depan? Kita akan bahas bersama-sama. Oleh karena itu rekan trader tetaplah bersama kami dan ada judul juga yang nanti kita akan bahas ya. Akan bahas pada pertemuan kali ini. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama, mari kita coba lihat seperti biasa kita mencoba merefleksi apa yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu terakhir. Nah, ini dia rekan trader. Pergerakan yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu terakhir ya kita bisa lihat sangat dinamis pergerakannya. Kalau rekan trader lihat di sini bagaimana Bitcoin bergerak mengalami penguatan yang sangat luar biasa rekan trader. Dari level terendah 68.000 hingga menembus level tertinggi kemarin 81.000. Secara garis besar kalau rekan trader lihat Bitcoin bergerak selama 1 minggu ini sangat dinamis ya. Dan kalau rekan trader lihat mulai tanggal 20 sampai tanggal 26 tadi barusan ya, kita lihat dia bergerak dari level 69 ya, terendah 68 hingga level tertingginya itu di seputaran 81 ya, mulai dari tanggal 20 Agustus pembukaannya 69 sempat melemah hingga 68 dengan rekor tertingginya 79. Secara garis besar rekan trader lihat di sini ada penambahan sebesar 5% ya. Begitupun juga pada tanggal 21 itu sebesar 7,28% ya pada tanggal 21 ya. Kalau kita lihat pada hari tanggal 20 Bitcoin menembus level 70-an ke atas. Pendorong utamanya kita bisa lihat bahwa Departemen Keuangan Amerika mengadakan pembelian kembali obligasi jangka panjang ya. Pelemahan dolar Amerika, masuknya ETF Bitcoin yang sangat dahsyat. Nanti kita akan lihat bersama-sama ya. Nah, dilanjutkan pada tanggal 21 rally ini berlanjut. Ya, tidak bisa dilepas. Dana yang masuk di ETF semakin kuat ya, membuat bagaimana Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi. Sedangkan di tanggal 22 ya agak sedikit mengalami pelemahan. Rekan trader bisa lihat ya pembukaan di 78 sempat rendah 76 walaupun akhirnya dia kembali lagi. Secara garis besar agak sedikit mengalami pelemahan sebesar minus 1,62%. Selanjutnya rekan trader penguatan walaupun tidak dahsyat-dahsyat banget seperti tanggal 21 dan 20 sebesar 5 dan 7%. Ya tanggal 23 ada sekitaran 0,88% dan tanggal 24 ada sekitaran 1,61%. Ya, secara garis besar rekan trader kita bisa lihat bahwa pergerakan yang terjadi sangat pada Bitcoin selama 1 minggu ini sangat luar biasa. Dan secara garis besar kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa pergerakan yang terjadi dari tanggal 20 hingga tanggal 26 hari ini, Bitcoin ini dia bergerak breakoutnya sangat agresif ya. Mulai dari ada 3 fase. Fase pertama dari tanggal 20 sampai tanggal 21 breakoutnya sangat agresif, dimana kenaikannya hingga menembus level 80.000 ya. Selanjutnya pada level 22 sampai 23 ada sedikit koreksi dan stabilisasi ya. Ini kita bisa lihat bahwa aksi ambil untung, profit taking yang menekan harga, tetapi pembeli tetap mempertahankan areanya masih tetap berada di level 75.000 rekan trader hingga 76.500. Sedangkan fase ketiga ini adalah fase konsolidasi rekan trader ya. Dia terus menguji pada level 80 ya. Dari tanggal 24 sampai hari ini tanggal 26 kita bisa lihat bahwa Bitcoin mencetak puncak sangat luar biasa pada level 81.270 US dollar. Walaupun dia gagal bertahan dan dia agak sedikit terkonsolidasi dan sekarang dia kembali keluar dari zona 80.000 berada di seputaran 78.500. Nah, di sini secara garis besar pendorong utama selama 1 minggu ini adalah permintaan ETF institusi yang semakin menguat. Bagaimana kebijakan pasar obligasi Amerika ya, short squeeze-nya, pelemahan dolar Amerika yang terjadi dan regulasi kripto yang kembali diperbincangkan di Amerika.
Sehingga kita bisa lihat volatilitas tetap tinggi pada Bitcoin. Dan kalau rekan trader lihat Bitcoin pada prinsipnya, kita lihat rekan trader dia memiliki peluang, masih tetap memiliki peluang, volatilitasnya tinggi ya, masih tetap ya, walaupun dia sempat menyentuh level 81.232 dan hari ini sudah sampai ke level 78.000 ya, 78.075 lah ya. Ini masih tetap akan bergerak. Nah, oke rekan trader, ini adalah pergerakan yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu yang telah berlalu. Dan bagaimanakah tema kita hari ini, minggu ini? Nah, untuk tema yang coba saya angkat minggu ini akan terus berlanjut tentang bagaimana penguatan yang terjadi pada Bitcoin. Dan tema yang coba saya angkat adalah bagaimana Bitcoin Bitcoin mencetak rekor tertinggi, rally terkuat, dan ini tidak bisa diakibatkan ya, dipungkiri juga bahwa institusi mulai memborong Bitcoin lagi. Nah, ini dia rekan trader. Ini adalah tema yang ingin saya sampaikan ke rekan trader semuanya. Bagaimana kita akan melihat pergerakan yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu ini, dan secara garis besar kalau rekan trader lihat pergerakan terjadi pada Bitcoin ini sangat dinamis sehingga membuat Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan kalau rekan trader lihat ya, apa yang terjadi ini tidak bisa kita pungkiri bahwa Bitcoin bergerak sangat dinamis ya rekan trader ya. Di sini kita bisa lihat bahwa kenaikan yang terjadi ya, setelah saya bilang bahwa ini terjadi karena pasar terus bergejolak ya, melihat hal-hal ke depan, dan yang paling utama adalah bagaimana permintaan institusional ya yang kembali menguat. Kalau rekan trader lihat ya di sini. Nah, di sini sabar rekan trader. Nah, ini rekan trader bisa lihat. Nah, bagaimana rekan trader lihat bagaimana di sini? Nah, ini dia. Institusional dari Bitcoin ya, ETF Bitcoin mulai dari tanggal 18, 17 hingga hari kemarin, dana yang masuk sangat luar biasa. 297 pada juta US dollar pada tanggal 17, dan kemarin sebesar 314,37 juta dolar dana yang masuk. Sehingga kita bisa lihat bahwa inilah yang membuat bagaimana Bitcoin ini naik ke posisi yang sangat luar biasa rekan trader. Ini yang membuat Bitcoin ini naik ke posisi yang sangat luar biasa. Walaupun secara garis besar rekan trader, apa yang terjadi pun juga tidak bisa kita pungkiri juga bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ya oleh pemerintah Amerika, di mana membeli kebijakan obligasi dari Amerika ya, sehingga membuat dolar Amerika melemah. Ini pun juga merupakan suatu alasan kenapa Bitcoin masih bisa mencapai posisi yang lebih tinggi lagi hingga level ke 81.000 rekan trader. Kita bisa lihat bahwa imbal hasil obligasi yang kembali dikeluarkan, bagaimana likuiditas yang terjadi, dan bagaimana kebijakan dari Federal Reserve ya yang terus mendorong kenaikan yang terjadi sehingga membuat Bitcoin memiliki peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi kenaikan yang sangat luar biasa pada Bitcoin ini, apakah dia akan terus berlanjut? Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kita akan melihat bagaimana ke depan ya data-data yang akan dikeluarkan, termasuk data inflasi yang dikeluarkan. Nah, semakin data inflasi ini semakin melemah, artinya memberikan kekuatan yang sangat luar biasa untuk Bitcoin bisa naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Dan nanti pun juga tidak bisa kita pungkiri juga bahwa pidato yang akan dikeluarkan oleh Ketua The Fed, Kevin Warsh, pada pertemuan Jackson Hole ini juga akan yang menjadi landasan bagaimana The Fed akan mengambil posisi ke depan. Oleh karena itu secara fundamental sampai minggu depan ini banyak sekali data-data yang akan dikeluarkan, tapi dengan data-data yang ada selama ini 1 minggu ini, data-data yang agak sedikit membuat dolar Amerika tertekan, sehingga dari data-data tersebut membuat aset-aset seperti Bitcoin ini menjadi tempat acuan untuk bisa berinvestasi. Sehingga kalau rekan trader lihat dana-dana yang masuk ke ETF itu sangat luar biasa hampir selama 1 minggu ini rekan trader. Sehingga inilah yang membuat Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi
Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah Bitcoin hingga minggu depan? Nah, kita akan lihat, kita akan bahas. Untuk Bitcoin sampai minggu depan, dari kajian yang coba kami berikan, ya kami tetap melihat bahwa Bitcoin masih punya peluang yang sangat besar. Kalau sekarang ini adalah aksi profit taking yang terjadi setelah Bitcoin sampai ke level 81.000, setelah itu dia agak sedikit melemah. Ini sangat wajar ya. Ini merupakan aksi profit taking yang terjadi. Oleh karena itu, dari kajian yang coba kami sampaikan bahwa Bitcoin dalam kajian kami masih tetap punya peluang yang besar untuk bisa naik hingga level tertinggi di seputaran 84.336. Tapi untuk bisa sampai ke level tersebut, dia harus bisa kembali lagi menyentuh level 81.423. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah masih bisa melemah? Nah, segala sesuatu masih bisa saja terjadi, rekan trader. Pelemahan pun juga masih bisa. Oleh karena itu, dalam kajian yang coba kami berikan, Bitcoin ini masih bisa melemah, dan kajian kami menyatakan bahwa Bitcoin bisa melemah hingga keluar menembus level 74.000 US dollar ya. Tapi untuk bisa sampai ke situ, dia harus bisa dulu menembus level 75.411. Nah, kalau dia bisa menyentuh level tersebut, artinya peluang Bitcoin untuk jatuh ke level yang lebih rendah sangat besar terjadi. Nah, oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat sampai minggu depan bagaimana pergerakan yang terjadi pada Bitcoin. Banyak nanti sampai minggu depan ada juga data-data yang akan dikeluarkan. Memang minggu depan itu hari Jumat itu akan ada data non-farm payroll akan dikeluarkan, tapi menjelang itu kan masih ada data-data yang lainnya, misalnya data ULTS. Nah, pasar sebelum non-farm payroll pasti pasar akan berfluktuasi yang sangat luar biasa, dan ini pun juga akan sangat memberikan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap pergerakan Bitcoin. Oke rekan trader, terima kasih untuk acara minggu ini, kajian kripto. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semua. Sampai ketemu di kajian kripto berikutnya. Salam profit Indonesia.